Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu salat tarawih yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang paling sering kita kenal adalah sifat Esa, Ahad. Esa itu artinya tunggal atau satu-satunya. Kalau satu ada duanya, tapi kalau tunggal tidak ada duanya. Maka Allah itu mensifati dirinya dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, esa, tunggal. Apa yang dimaksud dengan tunggal? Dijelaskan Al-Ikhlas ayat berikutnya. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tunggal, dia ada dengan sendirinya, maka keberadaannya tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan. Jadi Allah itu qiyamu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Keesaan Allah ini terletak pada 4 hal. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada af'alnya, Esa pada asma'nya. Esa pada asma'nya seperti yang ada dalam Asmaul Husna misalnya. Kita ambil satu contoh. Esa dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Rahman. Jadi sifat Esa Allah ini dalam hal Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih dan dia tidak pilih kasih. Tidak ada makhluk di langit di bumi ini seperti Allah pengasihnya. Hari ini berapa banyak orang yang durhaka, durjana, tak peduli sama Allah. Kadang setiap hari memaki-maki Allah pun. Setiap hari Allah berikan kehidupan. Diberikan kesempatan bernapas. Diberikan udara gratis. Ya, jantungnya tetap berdetak. Jadi Allah itu mengasihi, tidak pilih kasih. Mau kita kafir, mau kita durjana, mau kita soleh, manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh dikasih. Nah, sampai-sampai maaf-maafnya, kalau kita mau menjabat jadi anggota DPR, mau menjabat jadi dalam pemilu apa saja, atau presiden apa saja. Kalau kita jahat durjana, melakukan kecurangan securang-curangnya, dikasih menang. Allah nggak peduli dikasih manjat dawajadan. Tapi pengasihan itu belum tentu ridho. Maka jangan heran kalau ada orang kafir, durhaka, kerja keras pagi siang malam cari duit aja kaya. Dikasih Tuhan. Karena semua meminta kepada Tuhan. Sampai-sampai iblis pun minta sama Allah. Ya Allah, wabima awaitani, sebab engkau sesatkan aku, kutuk aku, berikanlah aku kesempatan untuk hidup selama-lamanya. Aku akan goda hambamu. Kata Allah, baik, kalau itu maumu silakan. Allah kasih. Nah, nanti pilihan kita inilah yang membuat kita diajab atau diberi nikmat. Kalau pilihan kita yang buruk, maka Allah tuh murka, dia mengajab. Ajab Allah ngeri. Tidak ada orang mengajab seperti ajab Allah. Begitu masuk neraka, dibakar neraka jahanam, jasad kita hancur sehancurnya, tinggal tulang belulang. Allah ringan saja mengatakan, baddalnahum juludan akhar liyazuqul ajab. Ulangi lagi kulitnya. Tumbuhin lagi kulitnya, tumbuh lagi kulitnya. Dibakar lagi hancur sehancurnya, baddalnahum juludan akhar. Tidak ada orang menyiksa seperti siksanya Allah. Gak ada yang bisa niru. Jadi kalau dia mengasihi, kasihnya luar biasa, maka disebut dengan istilah maha. Maha itu dia segalanya, unlimited. Tidak ada yang menyamainya. Itulah yang disebut dengan dia tunggal. Hanya dia yang begitu. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari murkanya. Ya. Kalau dia penyayang, penyayang juga begitu, sama.
Dikasihnya kita surga nggak habis-habis. Mau berapa banyak, mau apa saja kita minta dikasih. Nggak ada batasnya. Kamu mau apa? Mau bidadari 1 miliar orang dikasih. Kalau sanggup. Apa mau? Dikasih. Mau kesana kemari terbang naik buruk di surga, dikasih. Nah, ini tidak ada orang pengasih seperti itu. Dan kasih sayang Allah itu di bumi ini hanya satu diturunkan rahmatnya, kata Nabi. Nanti 99 lagi baru diturunkan di akhirat. Makanya disitulah alam abadi. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau contoh dari asma. Contoh dari misalnya af'al Allah, perbuatan Allah. Ya. Allah tuh perbuatannya ya termasuk perbuatannya luar biasa, maha perkasa. Coba lihat langit saja. Sepintas saja lihat langit. Siapa yang bisa mencapai tingginya langit, puncak langit? Belum ada makhluk. Jadi diterjunkan satelit sampai ke langit, beratus-ratus ribu kilometer, tangkap layar ke langit, dapat kameranya. Dinaikkan lebih lagi, lebih tinggi lagi. Ditangkap kamera, beda lagi hasilnya. Dinaikkan lagi satelit, lebih tinggi lagi kameranya. Jadi ujung langit itu nggak ada. Gak tahu kita sampai di mana ujung langit itu. Itu loh maha kuasanya Allah. Siapa yang bisa membuat seperti ini? Af'al siapa? Perbuatan siapa ini? Kuasa siapa ini? Nah, kalau kita bicara sifatnya kudrohnya, kekuatan siapa? Siapa yang bisa kuasa membuat langit setinggi ini yang umurnya sudah mungkin miliaran tahun, tidak hal tara min futur. Apakah kamu lihat langit itu ada yang cobel, ada yang rusak, ada yang miring? Masjid ini baru direhab setelah berapa puluh tahun dipakai. Ini nanti udah direhab bagus gini, 100 tahun lagi nanti rusak lagi. Ya, ini buatan kita, madiin manusia. Tapi buatan Allah itu miliaran tahun juga nggak ada miring-miringnya. Tingginya luar biasa. Siapa yang bisa buat? Nggak ada. Dia Esa. Hanya dia yang mampu seperti itu. Ya, hanya dia yang seperti itu, tidak ada yang lain. Kudrahnya, kekuasaannya luar biasa. Begitu juga zatnya, laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu nggak ada serupanya. Ya, kalau bahasa Ibnu Abbas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Allah tuh melihat 7 lapis langit dan bumi, segala isinya, seluruh dimensi. Itu dibandingkan dengan Allah Ta'ala itu seperti satu atom, satu titik diletakkan di jari, di telapak tangan kalian. Kata Ibnu Abbas. Jadi seluruh lapis langit dan bumi segala isinya dibanding dengan Allah Ta'ala itu seperti satu titik nih. Nah, kita menatap satu titik. Begitulah perumpamannya kuasa Allah Ta'ala. Maka zat Allah itu sebenarnya tak terjangkau akal. Paling-paling kita bisa mengatakan muhitum bikulli syai'. Dia itu meliputi segalanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Hawi menyebut bebas dari 6 arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Dia tidak depan, tidak belakang. Bebas dari 6 arah. Maka wilayah zat itu wilayah unthinkable. Paling-paling mendekati zat Allah itu muhitum bikulli syai'. Sifat zatnya itu yang paling dekat adalah Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu lapas zat. Nama zat namanya, nafsi. Ya. Dirinya. Allah itu nama dirinya. Sifat dirinya itu yang paling dekat adalah nurus samawati wal ar. Seperti cahaya sifatnya, sifat zatnya. Cahaya itu, cahaya matahari itu kalau menyinari semua diliputinya. Seluruh bumi diliputinya. Nah, jadi dia hanya ya seperti tadi, semuanya kita ini diletakkan di dalam genggamannya. Maka Nabi sering mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, dalam liputan Allah Ta'ala. Satu hadis sahih mengatakan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zatnya dihijab oleh cahaya. Hijabuhun nur. Ya, hijab Allah ini dalam hadis lain, kalau dalam kitab Mishkat Anwar, Imam Al-Ghazali menyebut ada hijab kegelapan, ada hijab cahaya. Hijab zatnya itu hijab cahaya. Cahaya itu katanya, kata Nabi SAW, hijabuhun nur, hijab Allah itu cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basara min khalqih.
Sekiranya hijab zatnya itu dibukakan, ya, hijab cahaya itu dibukakan, sekiranya dikasap dibukakan, maka cahaya nur zatnya itu laharaqat, itu akan membakar subhata wajhu, cahaya wajahnya itu, cahaya zatnya itu akan membakar, menghanguskan, membinasakan mantaha ilaihil basara. Semua yang menatap kepada zatnya itu udah akan terbakar hancur seluruhnya, sejauh mata memandang. Maka tidak heran ketika Syekh Abdul Jalani mengatakan cahaya ruh kita ini lebih terang dari matahari. Ruh kita saja kalau nggak dikasih dia pakaian-pakaian cahaya, langsung dimasukkan ke jasmani, disambungkan, itu langsung meledak jasmani kita, hancur. Ya. Karena ruh kita itu wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku, ruh sifatnya saja sudah begitu terang. Nah, maka masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, kita ini adalah makhluk alam cahaya, alam keabadian, alam nur, alam lahud. Maka mendekati Allah itu harus menggunakan ruh, menggunakan mata hati, menggunakan kolbu. Baru nanti kita bisa memahami sesungguhnya Allah itu benar-benar esa, tunggal, tidak ada yang menyamai, baik dalam zatnya, sifatnya, kemudian af'alnya maupun asma'nya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lah kita sebut dengan istilah maha. Maha itu kalau bahasa Indonesianya lebih kepada unlimited, tak ada batas. Jadi kuasanya nggak ada batas, zatnya itu tak terjangkau oleh akal. Yang bisa menjangkaunya hanya ruh kita. Kalau bahasa diskusi yang bisa, tidak ada yang bisa meliputi zatku kecuali hati hambaku yang beriman. Dengan keimanan, dengan kolbu kita, baru nanti kita merasa dekat dengan Allah, tak berjarak. Baru kita merasakan. Maka bertuhan itu dengan kolbu. Baru kita merasa Allah dekat. Apalagi ruh kita ini kecepatannya lebih kecepatan cahaya. Kita sudah pernah naik haji. Sederhana saja. Coba bayangkan, sekarang kita sedang berada di depan Ka'bah. Udah depan Ka'bah. Saya bayangkan, saya sudah depan Ka'bah ini. Sedang itikaf. Langsung ruh kita sudah sampai. Itulah kecepatan ruh. Dengan kecepatan ruh itulah seluruh ruang dan waktu ini bisa ditembus. Dengan kecepatan ruh dan kolbu itulah kita langsung menghadap Allah. Maka ketika kita angkat takbir, Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajah ruhku, wajah kolbuku kepada wajah pencipta langit dan bumi segala isinya. Maka bertuhan dengan kolbu ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang tauhid yang lebih sempurna dibanding hanya bertuhan dengan indera mata. Karena indera mata hanya menghasilkan ainul yakin, kemudian indera akal, ilmu itu hanya menghasilkan ilmu yakin, tetapi indera mata ruh, indera kolbu baru dia menghasilkan ainul yakin. Maka sebahagian ulama mengatakan Allah itu hanya dilihat dengan apabila terbuka mata hati kita. Ibnu Abbas menjelaskan Nabi SAW melihat zatnya 2 kali. Pertama ketika Mi'raj. Dan sebelum Nabi kita SAW melihat Allah, melakukan Mi'raj, Isra dan Mi'raj, dada beliau, kolbu beliau dibersihkan Jibril, bersih-bersihnya. Begitu bersih bening, baru bisa Mi'raj, baru bisa menatap zatnya. Karena kalau tidak bersih, kita tidak akan bisa menatapnya. Maka muncullah firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad Nabi Muhammad, mata hati Nabi Muhammad tak lagi bisa mendustakan yang dia lihat. Siapa yang dia lihat? Kata Ibnu Abbas, zatnya marratain. Ra'a rabbahu bi fuadi marratain. Nabi Muhammad melihat zat Allah, wujud Allah, ya, 2 kali pada saat Isra Mi'raj. Adapun masyarul muslimin, kadang-kadang saya tambah sedikit, kalau nanti seperti Nabi Musa melihat api, tiba-tiba api itu seperti ngomong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Falamma ataha nudiya ya Musa, Musa kemari engkau. Inni ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu." Nah, kemudian na'lai, lepaskan sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas, itu engkau sedang di apa? Jadi Nabi Musa itu melihat cahaya. Apakah cahaya Allah itu? Cahaya itu, api itu Allah? Tidak. Kalau dalam bahasa tauhid itu namanya tajalli. Tajalli sifat. Jadi Allah bertajalli dalam bentuk apa yang dia sukai. Tapi zat aslinya bukan itu.
Jadi seperti wayang, dia bisa mengendalikan benda langit dan bumi sesuka dia, dalam bentuk apa saja. Dia bisa mengendalikan api, seperti ngomong, dia bisa mengendalikan gunung, cahaya, terserah dia. Itu namanya tajalli sifat. Ya, termasuk kata Syekh Abu Qurjilani ketika Nabi melihat Allah Ta'ala, ro'a rabbahu, aku melihat Tuhanku fil manam dalam bentuk sabun amrod, pemuda yang sangat tampan. Pemuda yang sangat tampan itu adalah tajalli sifatnya, sifat zatnya, bukan zat aslinya, tidak seperti itu. Karena zat aslinya laisa kamitslihi syai', tidak bisa dijangkau akal dan tak ada bentuk, tak ada rupa dan warnanya. Karena tidak ada yang menyamainya, karena dia esa dan tunggal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.